Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaidan dari kelas TIA mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi Prodi Teknik Informatika jurusan Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang input device dan output device. Yang pertama itu ada input device atau sering disebut dengan unit masukan. Unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Input device atau unit masukan yang umum digunakan personal komputer atau PC adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Selain itu terdapat joystick yang biasa digunakan untuk bermain games atau permainan dengan komputer. Kemudian scanner untuk mengambil gambar sebagai digital yang nantinya dapat dimanipulasi, dan touch panel dengan menggunakan sentuhan jari user dapat melakukan suatu proses akses file. Itu ada mikrofon untuk merekam suara ke dalam komputer. Input device berfungsi sebagai media masukan data dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah dan menghasilkan informasi yang diperlukan. Unit masukan atau peralatan input ini terdiri dari beberapa peranti, yaitu ada keyboard. Keyboard adalah merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Keyboard yang digunakan sekarang ini adalah jenis QWERTY. Jenis-jenis keyboard QWERTY, Dvorak, Clockbear. Keyboard yang biasa digunakan adalah keyboard jenis QWERTY yang bentuknya ini mirip seperti touch pada mesin tik. Keyboard QWERTY memiliki 4 bagian, yaitu ada QWERTY key, numeric key, function key, special function key. Yang kedua yaitu ada mouse. Mouse adalah unit masukan input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibanding dengan keyboard. Mouse mulai digunakan secara maksimal sejak sistem operasi telah berbasis GUI, Graphical User Interface. Sinyal listrik sebagai input device mouse dihasilkan oleh bola kecil di dalam mouse. Sesuai dengan pergeseran atau pergerakannya, sebagian besar mouse terdiri dari 3 tombol. Umumnya hanya 2 tombol yang digunakan, yaitu kiri dan tombol kanan. Saat ini mouse dilengkapi pula dengan tombol penggulung atau scroll, di mana letak tombol ini terletak di tengah. Istilah penekanan tombol kiri disebut dengan klik, di mana penekanan ini akan berfungsi bila mouse berada pada objek yang ditunjuk. Tetapi bila tidak berada pada objek yang ditunjuk, penekanan ini akan diabaikan. Mouse terdiri dari beberapa port, yaitu Morse serial atau mouse PS atau 2 USB dan wireless. Yang ketiga yaitu ada touchpad. Touchpad ini adalah unit masukan ini biasanya dapat ditemukan pada laptop atau notebook, yaitu dengan menggunakan sentuhan jari. Biasanya unit ini dapat digunakan sebagai pengganti mouse. Selain touchpad, adalah model unit masukan yang sejenis, yaitu pointing stick dan trackball. Yang keempat itu ada light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Light pen memiliki sensor yang dapat mengirim sinyal cahaya ke komputer yang kemudian direkam, di mana layar monitor bekerja dengan merekam 6 sinyal elektronik setiap baris per detik. Yang kelima yaitu ada joystick atau games pedal. Alat ini biasa digunakan pada permainan games atau komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan games pedal biasanya berbentuk kotak atau persegi, terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Yang keenam ada itu ada barcode. Barcode termasuk dalam unit masukan input device. Fungsi ini adalah untuk membaca suatu kode yang terbentuk kotak-kotak atau baris tebal vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka-angka. Kode-kode ini biasanya menempel pada produk-produk makanan, minuman atau elektronik dan buku. Sekarang ini
setiap kasir di supermarket atau pasar swalayan di Indonesia untuk mengidentifikasi produk yang dijual dengan barcode. Yang ketujuh yaitu ada scanner. Scanner adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengcopy atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer. Dari memori komputer selanjutnya disimpan dalam hard disk atau flash floppy disk. Fungsi scanner ini mirip dengan seperti mesin fotokopi. Perbedaannya adalah mesin fotokopi hasilnya dapat dilihat pada kertas, sedangkan scanner hasilnya dapat ditampilkan melalui monitor terlebih dahulu. Yang kedelapan yaitu adalah kamera digital. Perkembangan teknologi telah begitu canggih sehingga komputer mampu menerima input dari kamera. Kamera ini dinamakan dengan kamera digital dengan kualitas gambar lebih bagus dan lebih baik dibandingkan dengan cara menyalin gambar yang menggunakan scanner. Yang ke-9 yaitu adalah mikrofon atau headphone. Unit masukan ini berfungsi untuk merekam atau memasukkan suara yang akan disimpan dalam memori komputer untuk mendengarkan suara. Yang ke-10 yaitu ada graphics pads. Teknologi komputer aided seek atau CAD dapat membuat rancangan bangunan, rumah, mesin, mobil, dan pesawat dengan menggunakan graphic pad. Graphic pads ini merupakan input masukan untuk menggambar objek pada monitor. Cara kerjanya adalah dengan meletakkan kertas pada bantalan, kemudian ditulis dengan pensil. Oke, kita lanjut yang kedua yaitu ada output device atau alat keluaran. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy atau ke kertas, soft copy ke monitor, atau berupa suara. Contoh dari output device adalah printer, speaker, monitor, dan lain-lain. Dari penjelasan di atas sebelumnya tentang input device dapat disimpulkan bahwa prinsip kerja komputer diawali dengan memasukkan data dari perangkat input, lalu data tersebut diolah dan kemudian data disimpan melalui memori komputer atau hard disk. Data yang sudah disimpan dapat dilihat melalui alat keluaran atau output device. Contoh-contoh output device adalah yang pertama yaitu ada monitor. Monitor dapat disebut juga dengan computer display. Visual Device Unit atau monitor saja. Monitor adalah salah satu unit output device yang berfungsi menampilkan gambar-gambar dari komputer yang bisa dilihat tanpa merekamnya. Saat ini layar monitor diproduksi dalam dua bentuk yaitu CRT quad-core flat-top tube atau flat panel seperti TFT, LCD, DAB. Tapi dari kabar yang saya dengar, saat ini monitor CRT sudah tidak diproduksikan lagi dan digantikan dengan TFT LCD. Gambar yang dihasilkan dari monitor CRT biasanya terbuat dari 10% titik-titik kecil yang berpendar sesuai perintah dari komputer. Semakin dekat jarak pikselnya, resolusi akan semakin tajam gambar yang diperoleh. Sedangkan monitor LCD, monitor yang tip tersusun dari beberapa piksel warna atau piksel monokrom yang dibariskan di depan sumber cahaya atau reflektor. Yang kedua yaitu ada printer. Printer adalah alat yang menampilkan data dari komputer dalam bentuk cetakan baik berupa teks maupun gambar atau grafik di atas kertas. Printer terbagi atas beberapa bagian yaitu picker sebagai alat pengambil kertas dari tray. Tray adalah tempat menaruh kertas printer. Tinta atau toner adalah bahan pencetakan. Perbedaan toner dengan tinta adalah perbedaan sistem. Toner atau laser butuh pemanasan sebelum mencetak, sedangkan tinta atau inkjet tidak butuh pemanasan, sedangkan cartridge adalah alat pencetakannya. Yang ketiga itu ada speaker. Alat transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponen yang berbentuk selaput. Lanjut yang keempat itu adalah plotter, adalah salah satu jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer berupa gambar atau grafik. Dengan menghubungkan plotter ke komputer, berbagai bentuk gambar akan dicetak dengan ukuran ekstra dan dengan kualitas tinggi. Kita lanjut yang kelima, yang terakhir itu adalah proyektor LCD. Fungsi dari proyektor LCD untuk menampilkan gambar pada sebuah layar. Cara kerja bekerja berdasarkan prinsip pembiasaan cahaya yang dihasilkan oleh panel-panel LCD. Panel ini dibuat terpisah berdasarkan warna-warna dasar merah, hijau, dan biru atau RGB.
sehingga terdapat 3 panel LCD dalam sebuah proyektor. Warna gambar yang dikeluarkan oleh proyektor merupakan hasil pembiasaan dari panel-panel LCD tersebut yang telah disatukan oleh sebuah primer khusus. Yang telah disatukan tersebut dilewatkan melalui lensa dan dijatuhkan pada layar sehingga dapat dilihat sebagai gambar utuh. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.